Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelas 10 MIPA 2 akan menjelaskan materi tentang analisis data. Data adalah suatu kumpulan yang terdiri dari fakta-fakta untuk memberikan gambaran yang luas terkait dengan suatu keadaan. Fungsi data yang pertama, bahan evaluasi dalam menanggapi suatu masalah tertentu. Yang kedua, memecahkan sebuah masalah dan menentukan suatu kebijakan serta keputusan. Yang ketiga, sebagai acuan dalam setiap implementasi suatu kegiatan atau aktivitas. Yang keempat, dasar suatu penelitian atau perencanaan dalam sebuah kegiatan. Perbedaan data, informasi, dan pengetahuan. Data adalah sebuah fakta atau serangkaian fakta yang mewakili suatu kejadian. Contoh data adalah umur, nilai ujian, warna mobil, ukuran sepatu, jenis rambut, dan sebagainya. Informasi adalah hasil pemrosesan dari data yang telah terkumpul sehingga memiliki arti dalam suatu konteks tertentu. Contoh informasi adalah lulusan terbaik tahun 2009, rata-rata IPK lulusan 2009, dan sebagainya. Sedangkan pengetahuan adalah hasil pengolahan informasi sehingga menjadi bermanfaat. Perbedaan yang kedua, data berada di dunia yang nyata memahami bahwa data ada. Informasi, kumpulan dari data yang dikirim atau diterima oleh individu atau organisasi. Pengetahuan berada di dalam diri individu tersebut melalui proses diterima, disadari, dan dipahami hasil dari informasi tersebut. Perbedaan yang ketiga adalah data bisa menjadi informasi apabila data tersebut diberi makna. Informasi tercipta ketika data dinilai melalui berbagai cara, antara lain pengkategorisasian, penyaringan, atau penyusunan. Pengetahuan, informasi yang telah dievaluasi, disusun, atau dikelola untuk diterapkan dalam mendukung keputusan atau memahami suatu konsep. Metode pengumpulan data adalah tahapan proses riset di mana peneliti menerapkan cara dan teknik ilmiah tertentu dalam rangka mengumpulkan data secara sistematis guna keperluan analisis. Teknik pengumpulan data terbagi menjadi dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif, yang pertama, survei kuesioner. Peneliti melakukan survei dengan cara menyebar kuesioner atau angket sebagai instrumen penelitian. Yang kedua, dataset statistik. Penggunaan dataset statistik ini merupakan penggunaan data yang sudah tersedia. Yang ketiga, wawancara. Wawancara merupakan proses pengumpulan data, menggunakan informan yang menjawab pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian. Yang keempat yaitu observasi. Observasi merupakan proses peneliti dalam melihat situasi penelitian. Kualitatif. Yang pertama, teknik wawancara. Wawancara merupakan pembuktian terhadap informasi yang telah diperoleh. Teknik yang dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam yang merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian. Yang kedua, observasi. Observasi merupakan proses peneliti dalam melihat situasi penelitian. Yang ketiga, teknik dokumen. Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian berupa sumber tertulis, film, dan gambar. Yang keempat, teknik triangulasi. Cara ini dilakukan dengan pengumpulan data dari beragam sumber yang berbeda dengan menggunakan suatu metode yang sama. Sumber data. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Pembagian sumber data. Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data pertama kali yang dikumpulkan oleh peneliti melalui upaya pengambilan data di lapangan langsung. Karena hal inilah data primer disebut sebagai data pertama atau data mentah. Sedangkan data sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Data sekunder ini biasanya bisa didapatkan melalui buku, publikasi pemerintah, catatan internal organisasi, laporan, jurnal, hingga berbagai situs berkaitan dengan informasi yang sedang dicari.
grafis dan hierarki, hubungan data, informasi, pengetahuan, dan terkadang kebijaksanaan dalam hierarki pengetahuan telah menjadi bahasa ilmu informasi. Tahun 1955, ekonomi dan pendidikan kebangsaan Inggris, Amerika Kenneth Boulding, menyajikan hierarki terdiri dari sinyal, pesan informasi, dan pengetahuan dengan menggunakan istilah manajemen pengetahuan. Tahun 1987, Milan Zeleny memetakan elemen pengetahuan ke dalam hierarki pembentukan ilmu pengetahuan, yakni know nothing, know what, know how, and know why. Zeleny menjadi dikreditkan dengan mempresentasikan DIKW sebagai sebuah piramida meskipun sebenarnya tidak mengacu pada model grafis tersebut. Data. Definisi data sebagai fakta yang diajukan oleh Rowley. Data adalah diskrit, fakta objektif atau pengamatan yang tidak terorganisir dan belum diproses sehingga tidak memiliki arti atau nilai karena belum diinterpretasi dalam suatu konteks. Sedangkan data sebagai sinyal dipahami sebagai rangsangan sensorik yang dirasakan manusia melalui indera atau pembacaan sinyal, termasuk di dalamnya sensorik terhadap panca indera. Informasi. Dalam perumusan hierarki yang diajukan Henry mendefinisikan sebagai informasi yang mengubah menjadi fungsional, bukan struktural dalam perbedaan antara data dan informasi. Knowledge. Pandangan DIKW dalam ranah pengetahuan didefinisikan merujuk pada informasi yang telah diproses, terorganisir, atau terstruktur dalam beberapa cara. Apabila diterapkan, pengetahuan adalah tindakan bukan definisi dari tindakan itu sendiri. Wisdom. Kebijaksanaan sebagai pemahaman yang dievaluasi di mana pemahaman mengemukakan diskrit pengetahuan dan kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah kemampuan meningkatkan efektivitas menambah nilai. Cleveland menggambarkan kebijaksanaan hanya sebagai informasi pengetahuan tersusun yang dibuat sangat berguna. Sekian, terima kasih.